Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenis Ariska. Saya dari program studi akuntansi perpajakan. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa laporan-laporan keuangan yang umum digunakan oleh seorang akuntan. Tapi, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Laporan apa saja yang digunakan dalam akuntansi? Nah, laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menganut atau yang berisi tentang laporan finansial perusahaan, baik dalam pengeluaran atau pemasukan secara detail, dan laporan laba rugi ini juga berisi atau berkaitan dengan pendapatan dan beban yang ditanggung perusahaan. Berikut adalah contoh dari laba rugi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh ataupun bukti transaksi dari kantor pengacara Cecil Jameson per tanggal 31 Juli 2021. Dan contoh soal atau contoh transaksinya bisa dilihat di layar Anda. Nah, pada laporan laba rugi ini, itu ada beberapa akun yang harus kita cantumkan, yaitu pendapatan usaha dan beban usaha. Apa saja sih yang termasuk pendapatan usaha? Yang termasuk pendapatan usaha itu ada yang namanya pendapatan jasa. Nah, karena di dalam transaksi kantor Cecil Jameson itu hanya terdapat pendapatan jasa, maka kita akan mencantumkan di dalam akun pendapatan usaha yaitu hanya pendapatan jasa. Dan total pendapatan usahanya kemudian pada beban usaha. Kita mencantumkan semua beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan, mulai dari beban sewa, beban jasa, beban gaji, beban telepon, beban utilitas, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Setelah semua dicantumkan, kita menjumlahkan atau membuat total dari beban usaha. Setelah total beban usaha kita dapatkan, maka untuk mengetahui laba atau rugi per 31 Juli 2021 dari kantor pengacara Cecil Jameson itu dengan cara mengurangi pendapatan jasa dengan total beban usaha, dan hasil dari pengurangan tersebut itulah yang disebut laba atau rugi dari sebuah perusahaan selama periode. Kemudian yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas. Apa sih laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas yaitu data yang menggambarkan perubahan baik itu peningkatan ataupun penurunan aktiva bersih dalam satu perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, di sini saya sudah melampirkan contoh dari laporan perubahan ekuitas. Kita ambil saja dari kantor pengacara Cecil Jameson per 31 Juli 2021. Dalam laporan perubahan ekuitas ada beberapa akun. Nah, pada akun yang pertama itu disebut dengan modal awal atau modal yang diberikan yang dikeluarkan oleh perusahaan pertama kalinya. Kemudian ada akun kenaikan modal. Akun kenaikan modal ini meliputi seperti laba dan investasi seperti yang tertera pada di layar laba itu. Kita ambil dari hasil laporan laba rugi yang sudah kita kerjakan tadi. Setelah kita mencantumkan laba yang didapatkan oleh perusahaan, kemudian kita mencantumkan lagi yang namanya investasi perusahaan.
Nah, terkait investasi ini dapat kita lihat dari bukti atau contoh transaksi yang ada di layar. Kemudian ada akun penurunan modal. Akun penurunan modal ini melingkupi free fall, yaitu sebuah atau suatu penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik modal itu sendiri. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan atau mentotalkan hasil dari kenaikan modal serta penurunan modal dalam perusahaan. Setelah hasil sudah kita temukan, maka untuk mencari modal akhir, yaitu dengan cara modal awal dikurangi dengan hasil total kenaikan ditambah penurunan modal, setelah itu akan menjadi hasil modal akhir perusahaan per 31 Juli 2021. Baik, selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca yaitu salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan pada perusahaan. Berikut adalah contoh dari laporan neraca kantor pengacara Cecil Jameson per 31 Juli 2021. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa ada beberapa akun yang akan kita cantumkan pada penyusunan laporan neraca, yaitu akun aktiva dan akun pasiva. Akun aktiva atau aset itu mencangkum kas, piutang usaha, perlengkapan, dan tanah. Sedangkan pada akun pasiva itu kewajiban, yaitu utang usaha dan modal akhir dari perusahaan. Kembali lagi pada akun aktiva. Setelah kita selesai mencari tahu aset apa saja yang terdapat dalam perusahaan, selanjutnya kita akan mengisi total-total dari tiap-tiap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah mengisi nominal dari masing-masing aset, selanjutnya kita akan menotalkan seluruh jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah mendapatkan hasilnya, itulah yang akan menjadi total aktiva dari perusahaan selama satu periode tertentu. Bergeser pada akun pasiva. Nah, pada gambar di layar itu ada yang namanya utang usaha dan modal akhir. Nah, pada utang usaha itu adalah total akhir dari kewajiban atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan pada satu periode. Nah, sedangkan modal akhir itu kita ambil dari hasil laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas yang kita jelaskan sebelumnya setelah mengisi atau menjumlahkan masing-masing dari tiap akun, yaitu utang usaha dan modal akhir. Selanjutnya, untuk menentukan total pasiva itu dengan cara menjumlahkan utang usaha dan modal akhir dari perusahaan. Dan hasil itulah yang menjadi total pasiva, dan pada laporan neraca ini total aktiva dan total pasiva itu harus sama atau balance, sehingga ini menandakan bahwa laporan-laporan yang ada pengeluaran pendapatan dan beban yang diterima atau dikeluarkan perusahaan itu sudah terangkum secara detail. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar, di mana terdiri dari 3 aktivitas, antara lain aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah,
Contoh laporan arus kasnya seperti yang sudah saya lampirkan di layar, yaitu laporan arus kas dari kantor pengacara Cecil Jameson per 31 Juli 2021. Pada bagian pertama arus kas dari aktivitas operasi itu mencangkup dari penerimaan kas, penerimaan piutang dari pelanggan, dan pengeluaran kas dari beban operasi yang telah dilakukan. Setelah kita mencari tahu total dan menjumlahkan dari kegiatan aktivitas baik itu dari penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan kas piutang dari pelanggan, pengeluaran kas dari beban aktivitas operasi, itulah yang akan menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, pada laporan arus kas dari kantor pengacara Cecil Jameson, arus kas dari aktivitas investasinya tidak ada. Dan kita lanjut arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana itu mencangkup penerimaan kas dari investasi pemilik, penerimaan kas dari investasi tambahan, dan pengeluaran kas untuk pembayaran kepada kreditor atau kewajiban serta pengeluaran kas dari private atau pemilik modal yang melakukan penarikan. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan menjumlahkan atau mentotalkan seluruh dari kegiatan-kegiatan dari aktivitas pendanaan hingga dapatlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas bersih dan saldo dari kas 31 Juli 2021 itu ditotalkan dan seluruh jumlahnya atau total akhirnya harus sama dengan total akhir aktiva bagian kolom aset dari perusahaan. Baik, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan yaitu catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan di akhir laporan keuangan untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca dengan info yang lebih lanjut. Baik, sekian dari saya terkait pemaparan jenis-jenis laporan keuangan yang digunakan oleh seorang akuntan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.